Aku tidak gila. Aku Jiu Yue. Shuanghe, jangan takut. Selama kamu mau menerima perawatan, kamu akan membaik dan kamu akan percaya bahwa kamu adalah Lu Shuanghe. Jiang. Aku benar-benar tidak gila. Aku benar-benar Jiu Yue. Jiang. Jiang. Jangan masuk. Aku tidak gila. Perketat perawatannya. Apakah kamu Li Juyue? Atau Lu Shuanghe? Aku adalah Li Jiu Yue. Jiu Yue. Selamat. Terima kasih semuanya. Aku Li Jiu Yue. Menurut legenda, bunga kembar awalnya satu, terpisah oleh kecemburuan. Di sini aku ingat bahwa dalam hidup ada kekuatan yang lebih kuat dari kecemburuan. Terima kasih kepada Musku, Lu Shuanghe. Tanpa dia, tidak akan ada lukisan seperti ini. Apakah dia layak menerimanya? Dia berani muncul di sini? Jiu Yue hanya kasihan padanya. Dia terlihat sangat menakutkan. Sungguh monster. Hentikan syuting. Hentikan syuting. Shuanghe tidak boleh terpapar cahaya kuat. Jangan takut aku di sini. Li Jiu Yue. Apa yang kamu palsukan? Shuanghe. Ada apa denganmu? Shuanghe, kamu yakin baik-baik saja? Jika tidak, aku akan menemanimu. Aku baik-baik saja. Apakah kamu ingin menjadi dia? Jiu Yue. Hmm. Lihat ini. Ini permen yang aku buat dengan tangan. Coba. Permen yang cantik sekali. Ini benar-benar manis. Tolong aku. Tolong aku. Shuanghe. Ambil ini dan berikan kepada orang yang paling kamu iri. Pada saat hidup dan mati, pegang erat tangan satu sama lain. KTM itu akan mengubah nasibmu sepenuhnya. Bagus, kau akhirnya bangun. Santai saja. Jiang. Aku di sini. Lu Shuanghe. Lu Shuanghe. Jiang. Aku Jiu Yue. Apa omong kosong yang kau katakan? Bagaimana Shuanghe? Shuanghe. Apa yang salah denganmu? Shuanghe. Semuanya kacau. Tidak, bukan begitu. Apa yang terjadi? Cepat beritahu Jiang. Ini tidak benar. Shuanghe. Apa yang salah denganmu? Apa sesuatu mengejutkanmu? Aku adalah Jiu Yue. Jiang, di pinggangku ada tahi lalat berbentuk bulan sabit. Hanya kamu yang pernah melihatnya. Apakah kamu ingat? Di sini, tepat di sini. Itu... Apakah kamu baik-baik saja? Kamulah. Kamu memberiku permen. Kamulah yang membuatku seperti ini. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Itulah mengapa aku menjadi seperti ini. Shuanghe. Bagaimana bisa kamu membalikan keadaan padaku? Jelas aku menyelamatkanmu dulu. Jiu Yue, kamu selalu begitu baik. Membuat dirimu terluka.
Semua ini direncanakan olehmu, benar? Shuanghe, apa yang kau bicarakan? Dengan dalih sebagai sahabat terbaik, kamu memanfaatkan ketulusanku, mencuri hidupku, dan segalanya dariku. Shuanghe. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentangnya? Tidak, tidak. Aku adalah Jiu Yue. Dia adalah Lu Shuanghe. Dia adalah pembohong. Jiu Yue tidak. Aku adalah Jiu Yue. Pasien Lu Shuanghe akibat kecelakaan mobil mengalami kebingungan memori dan delusi yang parah dan membutuhkan perawatan psikiatri segera. Aku bukan Lu Shuanghe. Aku adalah Li Jiu Yue. Aku adalah Li Jiu... Masih perlu dikirim ke rumah sakit jiwa. Betapa mengerikan. Apakah kau Li Yue? Atau Lu Shuanghe? Aku adalah Li Jiu Yue. Sekali lagi, Benar-benar monster. Apakah kau benar-benar Li Yue? Jiang, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Aku bukan Jiu Yue. Siapa lagi yang bisa aku jadikan? Jiu Yue yang asli tidak akan mengatakan temannya adalah monster. Jiang, kau tidak boleh pergi. Apa yang kau suruh? Jiu Yue, kapan kau menjadi begitu dingin hati? Tuan, kau tidak boleh mendekatinya. Jiang. Kau di sini? Jiang, aku bisa menjelaskan. Siapa kamu sebenarnya? Jangan lepaskan. Jangan pernah lepaskan. Aku takut. Takut. Zhang, jangan lepaskan. Jangan lepaskan, tolong. Aku takut. Jangan khawatir, aku selalu di sini. Jangan takut, aku di sini. Aku takut. Takut. Jiang, melihat Shuanghe dalam keadaan ini, aku juga tidak tahan. Hanya jika dia aktif bekerja sama dengan pengobatan, dia bisa sembuh segera. Ketika dia sembuh, dia akan tahu bahwa dia adalah Lu Shuanghe. Mengapa kamu tidak pergi bicara dengan dokter? Dia sudah membuat rencana pengobatan yang detail untuk Shuanghe. Kamu sudah bangun. Makanlah apel. Keluar. Kamu benar-benar tidak menginginkan wajahmu ini? Aku menganggapmu sahabat terbaikku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Sahabat, aku tidak pernah sekalipun menganggapmu sebagai sahabatku. Aku dengan teliti merencanakan semua ini. Aku hanya ingin mengambil orang tuamu, pendidikanmu, dan pacarmu. Aku ingin kau membunuhku. Berhenti. Aku sangat takut. Dia akan membunuhku. Tidak. Aku tidak melakukannya. Adalah dirinya sendiri. Dia melukai dirinya dengan pisau. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku... Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin orang normal pada melukai diri mereka sendiri? Aku sudah sangat baik padamu. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk diobati.
Ayah, ibu, Jiang, ayah, ibu. Shuanghe benar-benar gila. Gadis ini menyedihkan. Tetapi itu bukan alasan untuk menyakitimu. Ayo pergi. Tunggu saja untuk mati. Kau mencuri tubuhku. Tetapi jiwaku yang berharga, kau tidak pernah bisa mencurinya. Hei! Gambar? Selalu menggambar. Bukankah kau begitu sombong tadi? Lu Shuanghe, senang bertemu denganmu. Persona gadis nakal cukup berguna. Setelah ini disuntikan, kau akan sepenuhnya kehilangan ingatan dan menjadi benar-benar gila. Jangan bergerak. Jadi Li Juyue yang mengirimkanmu, Saya tidak tahu. obat ini akan mulai bekerja dalam 5 menit. Kau akan segera menjadi gila. Tolong aku, tolong aku. Aku tidak ingin menjadi gila. Kita semua sedang berjuang di dasar masyarakat. Dan mereka tidak pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Mereka hanya ingin melihat kita saling menggigit dan membunuh diri sendiri. Mengapa kita harus memuaskan keinginan mereka? Kau hanya ingin hidup damai, kan? Apakah kau benar-benar rela menghabiskan hidupmu, diperlakukan sebagai pion mereka? Kau akan segera mati sekarang. Apakah ada yang datang menyelamatkanmu? Obat dalam sedatif itu, aku sudah diam-diam mengosongkannya. Lain kali, jika kau berani memperlakukan aku seperti ini lagi, aku akan membuatmu menyesal. Aku tidak akan. Sekarang, pergilah bantu aku dengan sesuatu. Sungguh wanita gila. Apa? Permainan apa yang kau mainkan sekarang? Kau di sini, cepat bantu aku lihat, apakah lukisanku bagus? Apakah kau pikir dengan meniruku, semuanya bisa kembali ke awal? Greg, kamu disuntik obat kemarin. Jadi sekarang, kamu seharusnya sudah lupa siapa dirimu. Benarkah? Rangat Kerr. Kotor? Catnya kotor? Kau tahu, Li Juyue yang asli adalah yang terbaik dalam melukis. Kau punya tubuhku, tapi bisakah kau melukis? Bagaimana kau masih ingat? Apa pendapatmu? Apa yang terjadi di dalam? Nona Liu dan Nona Li sedang berbicara dari hati ke hati di dalam. Jangan khawatir, baik? Jiu Yue. Lu Shuanghe. Lu Shuanghe gila. Manis. Sangat manis, Lu Shuanghe gila. sangat manis. Momen termanis belum tiba. Kaki ayamku, kembalikan itu padaku. Kaki ayam besarku, kembalikan. Berikan kembali. Milikku, milikku. Semuanya milikku. Kembalikan kaki ayam itu padanya. Anakku tirase kau. Saya dekatkan. Kau pendatang baru. Kau. Jangan provokasi dia. Kembalikan kaki ayam itu padanya. Minta maaf.
Ya, ya. Maafkan aku. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa namamu? Namaku Ailisha. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12? Ini tanggal 12. Ayo pergi. Aku akan membawamu keluar. Ah? Siapa sebenarnya kau? Mengapa? Bagaimana bisa begitu mudah keluar? Selamat datang Presiden Ai. Saudariku, aku akan membawamu pulang. Apakah Anda benar-benar wanita terkaya di kota Shi? Tentu saja. Tapi, mengapa Anda pergi ke rumah sakit jiwa? Untuk bersembunyi dari seseorang. Tapi sekarang aku kembali. Untuk semua insiden itu, aku akan membalasnya semua. Ini hadiah sebagai terima kasih. Terima kasih karena telah membantu saya di rumah sakit jiwa. Ini adalah gelang yang terbatas secara global hanya 2, 1 untuk Anda dan 1 untuk saya. Mulai sekarang, ini adalah rumah Anda. Ceritakan rencanamu. Sudah waktunya untuk mengambil kembali hidup saya. Itu luar biasa. Apakah kamu akan melamar Chen Jiang? Ya. Aku ingin menyelesaikan urusan dengan Jiang sebelum keluar negeri. Kalian berdua cocok sekali. Ngomong-ngomong, Lu Shuanghe pernah naksir Chen Jiang dulu. Dengan penampilan monster albinonya, berani sekali dia, hanya kamu yang mau kasihan padanya. Itu sangat baik hati. Apakah Lu Shuanghe sebegitu menjijikkan? Dia monster. Dan monster tanpa orang tua pula. Tidak apa-apa. Lagi pula dia tidak akan muncul lagi. Kan? Miliarder wanita datang. Dia datang. Miliarder wanita datang. Dia datang. Bagaimana bisa dia? Apa yang terjadi? Aku tidak pernah menyangka itu. Kamu. Apa dengan gaun sewaan? Mencoba memerankan cerita kembali gadis kaya? Tahukah kamu sudah merusak acara besar Jiu Yue? Shuanghe. Shuanghe. Bagaimana kamu bisa keluar dari rumah sakit jiwa? Siapa yang mengeluarkanmu? Kamu tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Bagaimana jika kamu kambuh? Benar. Cepat kembali ke rumah sakit jiwa. Satpam. Cepat. Tangkap dan seret dia keluar. Kamu tidak akan berhenti sampai terjatuh, ya? Kira memakai gaun putri? Membuatmu jadi putri? Awas aku mengulitimu. Hidup-hidup hari ini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Siapa wanita ini? Apakah kau mempekerjakannya sebagai figuran? Dia terlihat lebih baik darimu. Kembalikan itu. Apa yang kau lakukan? Bisakah kau membayarnya? Lain kali jika engkau membeli barang palsu, pastikan kelihatan asli. Kau. Dia adalah wanita terkaya di kota Shi, Ailisha. Halo Ailisha. Aku adalah Li Yue. Orang tuaku pernah bekerja sama di bidang properti. Denganmu. Lu Shuanghe adalah saudariku. Biarkan aku lihat siapa yang berani mengganggunya. Mengapa kau menjadi Lu Shuanghe dan kau masih berusaha mengungguliku? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Maaf Ailisha, ini kesalahanku. Tolong bersikap besar hati dan maafkan aku kali ini. Kemudian itu tergantung pada
Apakah saudariku memaafkanmu atau tidak? Lu Shuanghe, aku minta maaf. Aku akan minum sebagai hukuman. Tidak apa-apa. Lu Shuanghe, apakah itu wajah ini atau nama Li Ju Yue? Aku bisa memberikannya padamu, tapi apakah kau bisa membayarnya? Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Ini terlalu konyol. Kapan kamu keluar dari rumah sakit jiwa? Dan kapan kamu menjadi saudari perempuan wanita terkaya? Pada usia 4 tahun, aku memenangkan hadiah pertama nasional dalam melukis. Pada usia 6 tahun, aku menerima medali emas internasional dalam melukis. Pada usia 14, aku membantu ayahku mendapatkan pendanaan. Pada usia 16, aku mengadakan pameran seni keliling pribadi. Kamu katakan padaku, apa lagi yang tidak bisa aku lakukan? Mengapa kamu tahu kehidupan Jiu Yue dengan baik? Apakah kamu idiot? Chen Zhirang, apakah kamu idiot? Lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Tunggu. Katakan lagi. Apa? Nada yang baru saja kamu gunakan saat mengatakan itu persis sama dengan Jiu Yue. Kamu adalah Jiu Yue. Benar? Zhang. Aku sudah mencari-carimu sejak lama. Shuanghe juga ada di sini. Jiang, ayo pergi. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Apa yang harus kamu katakan? Katakan di sini. Apakah kamu tidak pergi? Bagaimana bisa? Ada sesuatu yang tidak bisa aku dengar? Memang. Ini tentang kamu dan aku. Apakah kamu ingat niat awal di balik lukisan bunga kembar ini? Kamu melakukannya untuk mengenang persahabatanmu dengan Lu Shuanghe. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan terus mengkhianatiku. Apa? Dokter mengatakan bahwa benda-benda lama bermanfaat untuk pemulihan ingatannya. Jadi aku secara khusus pergi ke kampung halamannya dan ternyata menemukan ini. Aku tidak pernah menyangka Shuanghe akan membenciku sebegitu dalamnya. Dia bahkan meniruiku, belajar cara bicaraku, tindakanku, dan bahkan segalanya tentangku. Dia benar. Aku bukan Li Ju Yue. Aku adalah Lu Shuanghe. Apa kau sangat takut padaku? Wajah yang kumiliki sekarang, bukankah itu yang dulu paling kau kenal? Katakan padaku, bagaimana kau kembali dari rumah sakit? Bagaimana kau kenal Ailisha? Berhenti berpura-pura. Sekarang hanya kita berdua di sini. Langkah yang bagus. Bagaimana jika kau sekarang wanita terkaya di kota Si, Ade Ailisha, namun kau tidak akan pernah bisa kembali. Akulah Li Ju Yue yang asli. Tidak apa-apa. Aku juga tidak ingin kembali. Tapi kali ini, aku ingin kau kalah juga. Ju Yue. Selamat tinggal. Lu Shuanghe, bagaimana kau menjadi begitu cantik? Pergi. Sifatmu juga semakin besar. Tidak masalah, aku suka. Pergi. Aku akan hitung sampai 3. 1, Berhenti omong kosong. Ikut aku. 2, 3. Kau melihat dia melecehiku, kan? Ya, Saksi sudah di sini. Sudah saya hubungi polisi. Kau akan masuk penjara. Lu Shuanghe, saya hanya minum terlalu banyak dan kehilangan akal sehat. Tolong maafkan saya kali ini. Mabuk bukan alasan untuk meleceh orang lain. Kau
tolong bekerja sama dengan saya untuk memberikan pernyataan. Tidak masalah. Mengapa kau selalu menatapku? Kau telah berubah banyak. Dulu kau tidak seperti ini. Kau selalu memakai topi dan tidak suka berbicara. Dan kau tidak seberani sekarang. Saya baru belajar cara melindungi diri sendiri. Ketika engkau dikhianati oleh seseorang, maka kau akan mengerti. Tentu saja, saya berharap engkau tidak pernah mengalami ini. Lu Shuangge, saya Chen Ziang, mengapa engkau memerah? tidak. Chen Ziang, lihat aku. Lepaskan. Lihat aku. Zhuang. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang berterima kasih pada Ziang. Seseorang menggangguku tadi, Zianglah yang membantuku. Sepertinya polisi sudah datang. Ziang, ayo pergi. Ziang, temani aku untuk membuat pernyataan. September, kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Pacarku sangat membantu, dan aku sangat senang. September, kamu sangat murah hati. Kalau tidak, berikan Ziang padaku. Kamu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya bercanda. Lihat, kamu memerah lagi. September. Aku akan pergi membuat pernyataan dan segera kembali. Lisha. Sudah berbulan-bulan tidak bertemu, jadi aku tidak mengenalimu tadi. Aku sangat menyesal. Mari bekerja sama lebih banyak di masa depan. Tapi Lisha, di masa depan ketika kamu menilai orang, kamu harus lebih jelas. Jangan tertipu oleh orang-orang tertentu. Ya, kita tidak boleh tertipu oleh orang-orang jahat. Di mana saudariku? Chen Jiang, bagaimana? Dia sepertinya juga menghilang. Apa yang kau inginkan dariku? Masuk dulu. Tidak perlu menutup pintu untuk menghindari gosip. Tidak menutup pintu? Itu sempurna. Mau minum? Bicaralah langsung. Kamu membantuku hari ini? Aku ingin berterima kasih padamu. Bukankah itu baik? Aku tidak banyak membantumu, jadi tidak perlu terima kasih. Chen Jiang, kamu menghindariku. Tidak. Aku hanya berpikir kita harus menjaga jarak. Tidakkah kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Maukah kau memberitahuku? Iya, aku akan. Semua orang bilang bahwa aku Lu Shuanghe sudah lama naksir padamu. Selama aku memilikinya, jika kau menginginkannya, mengapa aku tidak memberikannya padamu? Lu Shuanghe, berhenti bercanda. Aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kamu berubah setelah kecelakaan mobil? September juga, Bagaimana dengannya? aku selalu merasa dia juga telah berubah. Kadang aku melihat wajahnya dan rasanya akrab. Tapi saat kami bergaul, rasanya aneh. Apakah ini alasan seorang bajingan? Kamu, Ikan sudah terkait. Chen Zheang, biarkan aku tidur denganmu. Ya, Zhuang. Zhuang. jangan katakan hal-hal seperti itu. tidak bisakah? Apakah kau dan Jiu Yue
benar-benar akan bertunangan? Tidak. Aku berencana untuk melamarnya, tetapi ada kecelakaan mobil. Kemudian kamu dirawat di rumah sakit, dan dia pulih. Tapi rasanya aneh. Kadang ketika aku melihat wajahmu, aku selalu bisa melihat bayangan Jiu Yue. Li Jiu Yue, Apa kau memanggilku tadi? Li Jiu Yue? kesalahan lidah. Tidak bisakah aku memanggil diriku sendiri? Benarkah? Reaksi naluriah, jangan berbohong. Lepaskan. Lu Shuanghe, jangan berlebihan. Beranikah kau menatap mataku? Zhuing, ayo pergi. Saat kau merasa bersalah dulu, kau seperti ini, berani tidak menatap mata orang lain, persis seperti kau tadi. Aku tidak punya kuasa untuk ini. Tusk, Mari kita lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Jangan salah paham. Aku hanya datang untuk memberimu hadiah terima kasih. Terima kasih. Aku datang sejauh ini. Tidakkah kau akan mengundangku masuk? Aku sudah mentransfer biayanya kepadamu. Aku akan transfer 2 kali lipat. Buatkan aku semangkuk, sup tomat dan telur. Hei, ambil tomat segar, potong dadu, lalu tumis hingga berkuah. Dan tambahkan air untuk direbus. Paham? Wangi sekali. Inilah rasanya. aku hanya pernah membuat mie tomat dan telur untuk Jiu Yue. Bagaimana kau tahu? Jiu Yue dan aku adalah sahabat baik. Aku akan buka pintu. Biarkan aku yang melakukannya. Lagi pula aku sangat akrab dengan tempat ini. Kau, Kenapa kau terlambat? Jiang baru saja membuatkan aku mie tomat dan telur. Dan sekarang aku sudah menghabiskannya. Jiu Yue, kau masuk dulu. Chen Zhurang, bukankah kau bilang hanya akan membuat mie tomat dan telur untukku? Lal, siapa dia? Dia hanya datang untuk mengembalikan hadiah, itu saja. Lu Shuanghe. Aku peringatkan kau. Jauhi pacarku. Li Jiu Yue. Kau terus menyebutnya pacarmu, tapi kau bahkan tidak tahu password pintunya. Sudah, Lu Shuanghe. Jika kau masih menganggap Jiu Yue sebagai teman, tolong berhenti menirunya dan jalani hidupmu sendiri dengan baik. Aku menirunya? Bukankah Jiu Yue yang memberitahumu tentang mie tomat dan telur? Iya, aku yang memberitahunya. Kau percaya semua yang dikatakan Li Jiu Yue? Ken, Ya, aku hanya percaya padanya. Jangan hubungi aku lagi. Mari kita jadi orang asing saja. Selama aku memiliki wajah Li Jiu Yue, Chen Jiang akan terus menyukaiku. Begitu ya? lalu aku akan beritahu semua orang bahwa kau palsu. September Dawn yang saya ciptakan. Menggunakan komposisi dinamis diagonal,
yang mencerminkan filosofi. Geometri alami Cezanne, garis terminator memotong kanvas, yang terinspirasi dari psikologi warna Kandinsky. Semuanya ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Saya tidak ingat mengundang Anda. Ini adalah pameran terbuka. Sebagai anggota penonton, bukankah saya berhak bertanya? Lalu apa yang ingin Anda tanyakan? Lukisan Anda menggunakan kontras hangat dingin yang luas, tetapi transisi lokal terlihat terlalu tiba-tiba. Apakah ini disengaja? Atau kesalahan teknis? Atau kekurangan teknis? Ini untuk menyoroti lapisan lukisan yang menekankan fajar. Konflik cahaya dan bayangan. Konflik cahaya dan bayangan. Lalu mengenai psikologi warna, manifestasi spesifiknya dalam lukisan ini, dapatkah Anda jelaskan untuk semua? Warna Mengapa dia tidak berbicara? Dia baru saja berbicara dengan sangat baik. apa sih Moni Arwet Sudukran? Kehormatan yang diperoleh melalui penipuan takkan pernah terungkap. Lee, ada yang melaporkan bahwa karyamu yang menang penghargaan ditulis oleh orang lain. Tidak mungkin. Aku sendiri yang melukis Fajar September. Berani kau menghadapinya? Semua ini dilukis olehnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagus tiruannya, tapi palsu tetaplah palsu. Ikut aku ke suatu tempat. Semua ini adalah Lee Ju-yue yang memintaku melukis untuknya. Dia bilang, selama aku mencantumkan namanya, dia akan memberiku uang banyak nanti. Kau berbohong? Apakah dia? Apakah dia memintamu memfitnahku? Pulpen dan kertas ada di sini. Lee Ju-yue, di depan semua orang, tolong gambar aku. Teman sekelas Lee, selama kau bisa menunjukkan keterampilan melukismu sendiri, desas-desus akan hilang. Gambar. Wajahku ini, bukankah kau paling kenal dengannya? Guru, aku tidak mood di sini. Aku perlu pulang untuk melukis. Kemudian ingat untuk mulai siaran langsung, untuk pengawasan semua teman sekelas. Aku tidak berani. Guru Meng, aku pikir kebenaran sudah jelas. Lee Ju-yue, guru sangat kecewa padamu. Guru, aku sesaat bingung. Tolong beri aku kesempatan lagi sekolah. Sekolah dia akan mencabut kualifikasi pertukaran mahasiswa seni kerajaanmu. Pada saat yang sama, sekolah akan melakukan kritik publik seluruh sekolah terhadapmu. Merusak aku seperti merusak dirimu sendiri? Kau salah. Aku Lu Shuanghe. Kau Lee Ju-yue. Kau benar-benar tidak mau kembali. Wajah ini tidak penting. Yang paling penting adalah hati ini. Apa yang kau lihat? Saudara-saudara siswa, ini adalah siswa Lu Shuanghe. Dia baru saja memenangkan penghargaan seni besar di luar negeri dan telah diterima secara luar biasa oleh sekolah kita. Halo semuanya, aku Lu Shuanghe. Senang bertemu dengan Anda. Siswa Lu, selamat datang di sekolah kami. Ju-yue, ada apa? Jiang, hanya kau yang peduli padaku. Dulu kau paling benci memalsukan hal-hal. Mengapa kau sekarang melakukan ini sendiri? Adapun Lu Shuanghe ini
Apakah dia selalu sebaik ini dalam melukis? Jika kau merusak aku, kau juga tidak akan luput. Sudahkah kau melihat video itu? Ternyata dia dari rumah sakit jiwa. Aku dengar dia membunuh orang. Itu mengerikan. Buka pintunya. Buka pintunya. Suara yang familiar. Teman, pintuku terkunci di sini. Bisakah kau membantuku membukanya? Teman. Jangan bantu dia. Itu Lu Shuanghe. Lu Shuanghe, si pembunuh. Shuanghe, apakah kau di dalam? Ini aku. Aku di dalam. Mundur sedikit. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Trik yang kekanak-kanakan. Jiang, mereka semua takut padaku. Mereka bilang aku membunuh orang. Hanya kamu yang mau membantuku. Apakah kamu juga takut padaku? Lepaskan. Apakah kamu juga berpikir bahwa aku adalah setan yang mereka bicarakan? Tidak. Sama sekali tidak. Atau apakah kamu takut bahwa kau akan jatuh cinta padaku? Aku telah melihat apa yang kau alami di rumah sakit jiwa. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang bisa tahan. Terima kasih, Jiang. Segera kau akan tahu siapa setan sebenarnya. Mari kita lihat seberapa sombong kau sekarang. Jadi memang kau yang melakukannya? Harvey yang kau lakukan. Semua orang bilang aku pembunuh. Kau katakan padaku, apakah aku akan melakukannya? Ada kamera pengawas di mana-mana di sini. Keamanan akan datang untuk menangkapmu. Apakah kau pikir aku sebodoh kau? Aku sudah mematikan kamera pengawas? Pembunuhan meminta nyawa ganti nyawa. Kau tidak bisa kabur. Kau lupa. Aku punya penyakit mental. Jangan khawatir, saudari baikku. Di dunia ini hanya ada Li Yue dan Ejek ada lagi Lu Shuanghe. Saudari baikku, mati! Berhenti! Ini adalah pistol air. Pistolnya palsu. Tapi dia benar-benar ingin membunuhku. Chen Ziang. Li Yue yang kau suka, bagaimana dia bisa seperti ini? Tidak, Ziang. Aku hanya bercanda dengannya. Benarkah? Apa kau perlu aku mengulangi apa yang kau katakan? Sekali lagi? Diam. Kau, apa kau baik-baik saja? Sakit. Zhu Yue, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Zhiang, aku tidak menggunakan banyak tenaga. Dia berpura-pura. Aku akan membawanya untuk minum obat. Pulang sendiri. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Tahan saja. Aku takut. Sakit? Aku baik-baik saja. Apa kau lapar? Aku akan membuatkan mumi. Semuanya terkendali.
Jangan pergi. Aku takut. Kau jangan pergi. Jeang, apa begitu takut padaku? Aku tidak akan memakanmu. Atau mungkin kau takut akan memakanku. Bangun dan pergi. Betapa kejamnya. Baru saja tidur bersama, kau mengusirku. Jangan bicara omong kosong. Terima kasih atas membiarkanku tidur nyenyak. Aku mengundang orang yang kau inginkan. Tidak masalah. Tampaknya tidur yang nyenyak membawa keberuntungan. Kita harus lebih memperhatikan masalah kesehatan mental kita, perawatan aktif, dan intervensi tepat waktu. Psikiater ini, yang terkenal di seluruh dunia, yang teratas. Dia mendiagnosis dan merawat Lu Shuhe dan mengatakan dia tidak sakit. Maka dia pasti tidak sakit. Ya, selain itu apa yang mereka katakan masuk akal. Saya juga sering menderita insomnia dan kecemasan. Saya juga. Kita seharusnya tidak mendiskriminasi orang dengan gangguan mental. Shuhe, kamu di sini. Kami semua melihat video kamu. Kamu berbicara dengan sangat baik. Untuk membalas masyarakat kita, untuk kehidupan universitas yang lebih baik, saya bersedia mendanai pendirian Departemen Kesehatan Mental Perguruan Tinggi kita. Bagus. Sangat baik. Ini yang saya siapkan untuk semua, teh herbal musim panas khusus. Saya akan tinggalkan di sini. Kamu juga harus mencicipi secangkir. Terima kasih. Jumlahnya terbatas. Nanti, kamu harus mengutamakan memberikan cangkir ini kepada Lu Shuhe. Dia adalah tokoh populer sekolah kita. Tidak masalah. Halo siswa Lu, ini teh herbal musim panas yang diseduh khusus. Silakan cicipi. Terima kasih. Xiaozhou, saya akan kembali ke kelas dulu. Oke. Tidak banyak. Ini diseduh khusus oleh siswa Li. Dia perhatian. Kemudian cangkir yang tersisa ini kirimkan kepadanya. Oke. Kita tidak bisa membiarkan usahanya sia-sia. Zhu Yue. Zhu Yue. Ada apa? Di mana Shuang He? Kami juga sedang mencarinya. Seseorang melihatnya, pergi ke ruang lukisan minyak untuk beristirahat. Ayo kita cari dia. Pergi. Aku ingin... Astaga, Jiu Yue. Aku tidak pernah menyangka Li Jiu Yue seperti ini. Jiu Yue. Jiu Yue. Jiu Yue, ada apa denganmu? Jiu Yue. Itu terlalu menakutkan. Seharusnya kau memilih waktu yang lebih baik. Mataku tercemar. Jiu Yue sedikit gelisah sekarang. Kalian semua keluar dulu. Kau... Teman sekolah Li, minumlah untuk menghilangkan dahaga. Terima kasih. Di mana Lu Shuanghe? Teman sekolah Lu mengatakan dia tidak enak badan dan pergi ke ruang lukisan minyak. Sebentar lagi, cara kau menggoda dan berpos, kupikir pasti cantik. Obat itu ada di gelasku. Shuang He, ini trik kecilmu. Apakah kau senang?
Masih memikirkan mau membiusku? Kamu lumayan pintar. Bersiaplah untuk menyambut kejutan berikutnya. Mereka mungkin akan segera tiba. Ah, dia sudah di sini. Shuanghe, Ayah, Ibu, Anak. Ada apa? tidak apa-apa. Cuman sudah lama aku tidak melihatmu, dan aku rindu padamu. benar sudah lama. Paman dan Bibi juga kangen padamu. Aku juga kangen padamu. Ayo masuk ke dalam. Bawalah barang-barangmu. Ayo pergi. Karena masalah Juyue kali ini, syukurlah Anda ada di sana. Hari ini kami mengundang Anda makan malam di rumah. Kami hanya ingin berterima kasih secara langsung. Kejadian ini terlalu serius. Joyue juga korban. Kami sudah meminta sekolah untuk menyelidiki. Tante Paman, ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Lagi pula, Joyuk dan aku adalah sahabat terbaik. Tante Chin, apakah cedera punggung Anda sudah membaik? Bagaimana Anda tahu? Tante Chin memiliki cedera punggung. Tentu saja saya tahu. Joya memberitahu semuanya kepadaku. Tidak apa-apa, ini hanya penyakit lama saya. Kebiasaan Tante Chin tidak pernah berubah. Dia suka menambahkan bunga osmanthus kering saat memasak sup. Kami semua tidak tahu bahwa Tante Chin memiliki kebiasaan ini. Di dalam sup ini tidak ada aroma osmanthus. Kebiasaan Tante Chin adalah setelah memasak sup, mengeluarkan bunga osmanthus kering. Ini adalah rahasia kecil Tante Chin. Benarkah Tante Chin? Ya, Nyonya. Cicipi dengan hati-hati. Benar-benar ada sedikit aroma osmanthus. Hei, Shuanghe, bagaimana Anda tahu? Shuanghe? Anda bilang suka makan kue beras ungu? Makanlah lebih banyak. Benar, makan sedikit lagi. Semua sudah berlalu. Melihat kalian berdua masih begitu dekat, kami sangat lega. Ya. Joyue dan aku adalah saudara perempuan yang baik. Menurut usia, seharusnya aku memanggil Joyue kakak. Kakak, apa pendapatmu? Benar. Maka aku berterima kasih kakak karena memberiku sedikit makanan. Baguslah kalau begitu. Kami sangat senang memiliki anak perempuan lagi. Kalau begitu, sebaiknya aku memanggil kalian ibu dan ayah. Baik, kami tidak keberatan. Ayah, Ya, ibu, ya. Sudah malam. Ayah, ibu, aku akan pulang sekarang. Shuanghe, sudah malam. Kenapa tidak menginap saja? Itu akan terlalu merepotkan, bukan? Lagi pula, Kak, mungkin tidak ingin menahanku? Orang luar di rumah, bukan? Kamu adalah sahabat baik Joyue dari keluarga kami. Bagaimana bisa kamu menjadi orang luar? Joyue, kamu setuju, bukan? Ya. Menginap saja. Bagus. Maka malam ini, aku akan tidur dengan Joyue. Seperti dulu di SMA. Jangan sekali-kali berpikir untuk tidur di tempat tidur ini. Kami sudah menyiapkan kamar tamu untukmu. Bangun. Mengapa kamu begitu gugup? Ini hanya tempat tidur. Ini tempat tidur yang telah aku tiduri selama 18 tahun, dan kamu memperlakukannya seperti harta? Jangan coba membuatku marah. Membuatmu marah? Itu akan terlalu membosankan.
Apakah kertasnya cukup? Kamu yang di balik ini. Kamu memberiku obat pencahar. Apakah kamu punya bukti? Perut terasa sakit ya. Membuatku perlu ke toilet, tapi belum ada kesempatan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Di rumahku, diamlah dengan patuh. Rumahku... Kamu benar-benar memperlakukan ini seperti rumahmu sendiri. Kamu pikir, aku tidak tahu tentang apa yang kamu beri makan orang tuaku setiap hari? Nona Lu, apakah kamu mau minum? Ini adalah jus sayur khusus Nona Li untuk ibu dan bapak. Bibi Chin, resep untuk jus sayur itu, bersediakah kamu menunjukkannya padaku? Bagaimana? Kelihatannya baik di permukaan, tapi terlalu dingin sifatnya. Konsumsi jangka panjang dengan kombinasi ini sangat berbahaya bagi tubuh, terutama hati dan ginjal. Ngomong-ngomong, aku berencana tinggal di rumah untuk sementara. Aku pikir, orang tuaku tak akan keberatan. Bagaimana denganmu? Masih juga kau lakukan ini? Sudah kuperingatkan kau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Ayah, aku juga terakhir Shuang He, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri dan mengamuk di sini. Shuang He, semua ini ditumpahkan olehmu. Aku. Ayah, tak ada kenapa. Shuang He mungkin tidak bermaksud. Dia mungkin mengalami kecelakaan mobil dan memiliki trauma emosional, sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri lagi. Shuang He, kukira kau sudah pulih dan sembuh total. Tidak kusangka. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Pergi. Keluarga Li tidak menyambutmu. Zhu Yue juga nyaris selamat dalam kecelakaan mobil ini. Dan aku benar-benar tidak tahan melihatnya terluka lagi. Jadi kau harus pergi. Ibu... Pergi. Baik, aku akan pergi. Masuk ke mobil. Mengapa kau datang menjemputku? Aku perhatikan kau tidak menjawab teleponmu, jadi aku khawatir. Kau khawatir padaku? Kakak ipar. Kakak ipar. Omong kosong apa yang kau katakan? Sekarang aku memanggil September kakak. Jadi kau secara alami adalah kakak iparku. Kakak ipar, apakah kau terburu-buru mencariku? Ingin menghabiskan malam yang penuh gairah? Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Aku sudah benar-benar muak dengan omong kosongmu yang gila. Mengapa kau begitu gelisah? Ini tidak seperti dirimu, Chen Jiang. Jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Kau adalah sahabat terbaik September. Aku... Bagaimana dengan aku? Apakah aku cantik? Apakah kau menyukaiku? Aku hanya menyukai September. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mengapa kau membawaku ke sini? Untuk memberimu sesuatu. Ambil dan pergi. Bunga kembar. Bagaimana bisa itu ada padamu? Karena aku yang menggambarnya. Kedua bunga ini, selama beberapa generasi, telah bersaing untuk nasib masing-masing, tak mampu membebaskan diri. Aku tidak pernah menyangka simbolisme dalam lukisan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Ada banyak cerita seperti ini. Misalnya, dua sahabat dekat tiba-tiba bertukar jiwa. Kekasihnya, teman-teman, dan keluarganya semuanya meninggalkannya. Ketika dia kembali,
tak ada yang mempercayainya. Hanya kekasihnya yang tertarik tak tertahankan padanya. Karena dia mencintai jiwanya sepanjang waktu, bukan penampilannya. Maksudmu, Ini konyol kan? kau bawa aku ke sini untuk menunjukkan ini? Hanya untuk memberitahuku. Aku tidak di sini untuk bercerita. Aku ingin melihatmu, mau aku atau tidak. Kau bermain-main denganku. Ya, aku bermain-main denganmu. Jika ini benar-benar milikmu, maka tinggalkan di sini. Hei, apa kau lihat? Sepertinya kau tidak merayu. Chen Jiang, tuan muda. Benarkah aku masih perlu merayunya? Kau mengatakan beberapa hal. Apakah Chen Jiang sendiri tahu? Zhang, Selamat bertunangan. Zhu Yue, kau dan Zhang tumbuh bersama sejak kecil dan adalah pasangan yang cocok. Aku tidak menyangka kalian akan bertunangan secepat ini. Kak, selamat. Teman-teman sekelas kami berharap saat itu kalian akan datang tepat waktu untuk menghadiri pesta pertunangan kami. Baik, kami akan datang. Adikku sayang Shuang He, kalau begitu, kamu harus ingat untuk datang juga. Baik. Kalau begitu, aku berharap untuk kakak dan ipar laki-laki pertunangan yang bahagia. Zhang. Zhang, pernikahan ini diatur oleh orang tuaku bersama Paman Chen dulu. Aku baru tahu belakangan. Tapi pernikahan kita sebenarnya harus diselesaikan. Setelah pertunangan ini, kedua keluarga kita masih bisa bersekutu melalui pernikahan. Selain itu, Zhu Yue, kamu dulu tidak seperti ini. Jiang, aku adalah Zhu Yue. Kamu bilang, selama itu Zhu Yue, kamu akan menyukainya dan menerimanya. Ada apa, Abang Ipar? Kami akan bertunangan. Mau main sesuatu yang seru? Soal pertunangan itu, aku tidak tahu apa-apa. Saat ini, pikiranku kacau. Abang Ipar, bagaimana kalau kau batalkan pertunangan dan kabur bersamaku? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Atau kau bertunangan dengan September, tapi kau harus menjadi kekasihku? Apakah kau memperlakukanku seperti anjingmu? Apakah itu tidak diperbolehkan? Pertama, pikirkan dengan baik tentang apa yang sebenarnya kau inginkan. Pernikahan antara keluarga Li dan Chen sudah diharapkan. Apakah kau merusak pernikahan ini? Untuk Li September atau Chen Jiang? Apa yang pada dasarnya milikku, mengapa harus kuberikan? Kakak, aku bisa keluar untuk makan dan bermain denganmu. Tapi di keluargaku, ada juga seorang kakak. Aku punya pacar. Lalu apakah kakakmu punya saudara laki-laki lain? Pasti tidak. Dia sangat menyayangiku. Dia menyewakan apartemen yang paling mewah untukku di kota, Dumang Garden nomor 1. Saya mengerti. Ya, Kamu sangat terburu-buru. Kau sudah tahu dah bahwa aku punya kakak yang mengontrolku dengan ketat dan membuatku pulang
sebelum jam 12 setiap hari. Bukankah enak mengikutiku? Bisakah kamu menyewakan apartemen untukku? Dan menyediakan biaya hidup? Maka itu tergantung pada kemampuanmu. Kemampuanku berbicara sendiri. Kalau tidak, kakak di keluargaku itu tidak akan menyewakan apartemen untukku. Di Dumang Garden nomor 1. Oh, maka kamu benar-benar mampu. Siapa ini? Kakak. Maka aku tidak akan mengganggumu hari ini. Pacar baru. Urusanmu apa? Kamu terburu-buru. Berganti 2 pria berturut-turut. Ya, aku hanya sangat kekurangan pria. Lu Shuanghe, berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Tidak kusangka dia sampai sejauh ini. Selain Chen Jiang, dia juga menyewa apartemen untuk 2 cowok ganteng itu. Di luar, di kompleks dan lantai yang sama, hingga mereka jadi tetangga. Dia sangat pandai bermain. Semakin orang kekurangan sesuatu, semakin mereka ingin mendapatkannya dengan uang. Selanjutnya, giliranmu tampil. Kak, Kau menghabiskan banyak uang untuk mengajakku ke sini. Restoran ini tidak murah. Mengenai restoran ini, Ini direkomendasikan oleh seorang teman baik yang mengundangku ke sini. Dia sering datang ke sini dengan pacarnya untuk kencan. Jadi temanmu juga punya selera yang bagus. Tentu saja, setiap tahun dia membelikan pacarnya rumah dan mobil dan semuanya yang terbaik. Dia membuat semua orang di sekolah iri. Luar biasa. Lalu lihat, ini teman baikku itu. Hei, lihat. Dia tampaknya bersama pacarnya berkencan di sana. Siapa kau? Siapa kau? Jangan berkelahi. Kak, apa yang terjadi? Apa kau tidak mencintaiku lagi? Kak, Aku mencintaimu. mengenai masa lalu, aku tidak peduli lagi. Baru saja, jika engkau memilih hanya aku akan puas. Bukankah kau bilang bahwa kau paling mencintaiku? Akulah yang paling mencintaimu, Kak. Akulah. Kak. Semuanya bangun. 9月 Paman. Jiang, ayo pergi. Jiang. Kakak mau kemana? Zhuang. Kakak. Zhuang, dengarkan aku. Jiu Yue, aku tak menyangka kau akan begitu tak berprinsip. Paman, tolong dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kami semua melihatnya. Paman, aku juga wanita biasa. Dia Lu Shuanghe. Setelah dia muncul, Jiang mengabaikanku sepenuhnya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak ingin mendengar lagi. Pertunanganmu dibatalkan. Namun untuk martabatmu yang terakhir, aku akan merahasiakan hal ini dari Nyonya Li dan Tuan Li. Jiang, ayo pergi. Paman. Jiang. Li Juyue. Pesan teks yang menyuruhku datang ke sini. Dan membawa ayahku ke Hotel City Grand. Apakah itu dikirim olehmu? Siapa yang mengirimnya? Apakah itu begitu penting? Bukankah kau melakukannya juga? Aku tidak pernah tahu apa yang kau inginkan. Tapi sekarang, aku tahu apa yang aku inginkan. Jiang. Jika engkau belum lupa, jika aku ingat dengan benar, Li Juyue paling takut pada kegelapan. Tapi Lu Shuanghe, yang tumbuh sendiri sejak kecil, tidak pernah takut pada kegelapan.
Lee Yue, semua ini karena kau memaksaku. Kau membuatku kehilangan seorang pria. Jadi aku ingin kau merasakan rasa kehilangan. Ju Yue, jangan marah. Karena keluarga Chen ingin membatalkan pertunangan, maka kita abaikan saja mereka. Putriku yang berharga, selalu yang terbaik. Ibu, sebenarnya aku berselingkuh, dan itu ketahuan. Kau, ada apa denganmu? Itu Lu Shuanghe. Dia memaksaku melakukan ini. Dia tidak akan melepaskanku. Dia juga bilang jam 8 malam ini, dia ingin berbicara denganku. Lu Shuanghe, jangan takut. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu berdiri di depanmu. Jangan takut, jangan takut. Ibu. Sudah, anak baik. Shuanghe, orang kita bilang, Li Yue mengatur mobil. Ibumu naik ke mobil itu dan melaju ke pinggiran kota. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Kau harus cepat periksa. Mengapa tempat yang diatur Lu Shuanghe untuk bertemu negosiasi begitu jauh? Benar, Ibu Li. Ibu Li, tunggu aku perlu ke kamar mandi. Baik. Apakah Li Yue yang mengirim kamu? Tidak berkomentar. Tapi kami tidak akan membiarkanmu pulang dengan selamat. Kamu mengincar uang, bukan? Aku bisa memberimu jumlah berapapun, asalkan kau berhenti. Kamu cari masalah. Ziang, Ju Yue, kamu baik-baik saja? apa yang dia panggil aku? Kamu adalah Ju Yue. Kamu adalah Ju Yue. Hanya Ju Yue yang suka makan mie telur tomat yang saya masak. Hanya Ju Yue yang takut kegelapan karena klaustrofobia. Hanya Ju Yue yang menggenggam tanganku saat mimpi buruk. Kamu adalah Ju Yue. Lihatlah aku. Wajahku bukan lagi milik Li Yue. Bekas luka ini berasal dari kecelakaan mobil. Itu adalah bekas luka dari rumah sakit jiwa. Aku bukan lagi Li Yue itu. Bagaimanapun rupa wajahmu, kamu tetap Ju Yue. Ju Yue, biarkan aku menjadi algojomu. Aku rela memberikan segalanya untukmu. Ibu. Dokter, tolong selamatkan dia. Terus ngasih Kevin lah. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Ayah, dia akan baik-baik saja. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Paman Li. Inilah sebabnya keluarga Chen membatalkan pertunangan. Aib keluarga. Aib keluarga. Kalau begitu selamat tinggal. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Ibumu sekarang seperti sayuran terbaring di dalam. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Ini salahku karena memanjakanmu. Ini salahku karena memanjakanmu.
Mulai hari ini, kau tidak diizinkan meninggalkan rumah dalam tahanan rumah. Ibu, aku akan selalu ada di sampingmu. Ayah, apakah itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana bisa itu aku? Aku datang untuk membunuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun di keluarga Lee lagi. Sopir dari hari ketika ibuku mengalami kecelakaan, sudahkah kau menemukannya? Aku berjanji padamu, aku akan menemukannya. Kita ada pekerjaan. Tuan Wen, yang berinvestasi di Liju Yue sebelumnya, telah kembali ke negara. Dia akan mengadakan pameran seni. Orang yang memenangkan tempat pertama akan menerima investasi dari dana budaya. Bagus. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan merebut kembali hidupku. Ayah, Nona, kau membuang-buang usahamu. Tuan berkata, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun hari-hari ini. begitu ya? Apakah ada surat untukku belakangan ini? Ini satu. Tuan Wen telah kembali ke negara. Kali ini aku harus keluar. Aku tidak hanya akan mengungkap identitas asli Li Yue, tetapi juga akan membuat keluarga Li menderita selamanya. Apakah aku terlihat baik? Baik, Chen Zhang tidak peduli bagaimana aku berubah. Akankah kau tetap mencintaiku? tidak peduli penampilanmu, jika kau membutuhkannya, dan aku bisa memberikannya, aku tidak akan menahan diri. Bagaimana jika aku ingin menghancurkan Lu Shuanghe? Maka aku akan menjadi senjatamu. Nona, aku telah membuat sup kacang hijau favoritmu. Baik, aku paling benci sup kacang hijau. Hanya Li Yue asli yang akan menyukainya. Astaga! Mari kita bertaruh. Nona, Zhu Yue, kau sudah bangun. Paman Li? Paman Li, mengapa kau? Di mana Zhu Yue? Zhu Yue, kau... Kenapa? Kau... Jangan menakuti ayahmu. Paman Li, aku Shuanghe. Ini kejadian yang umum. Nona Li jatuh dari tangga, menderita trauma otak parah. Selain amnesia sementara, dia juga mengalami kebingungan identitas. Artinya, dia sekarang percaya dia adalah Shuanghe. Dan mengira Shuanghe adalah Zhu Yue. Bisa dibilang begitu. Dan hari mendatang, keluargamu harus lebih melindunginya dan hindari membuatnya terstimulasi. Baiklah, aku tidak akan mengurungnya lagi. Shuanghe, biasanya aku juga merepotkanmu untuk lebih menjaga Zhu Yue. Baik, Paman, aku akan... Zhu Yue, kamu di sini. Apa yang terjadi? Mengapa wajahku menjadi milikmu? Wajahmu telah berubah menjadi milikku. Apa yang terjadi sekarang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untungnya kamu di sini.
Dulu di SMA, kamu sering menggambariku seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak tahu mengapa kita bertukar tubuh seperti ini. Tapi jangan khawatir Ju Yue, aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada Paman Li. Yang tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru. Dulu kamu paling suka menggambar. Apakah kamu akan ikut serta kali ini? Ya, aku bahkan ingin memenangkan juara pertama. Itu bagus. Akhirnya kamu bisa mewujudkan mimpimu. Ngomong-ngomong, selama ini kamu sudah hidup dengan identitasku. Apakah kamu tahu bahwa Tenwen yang menyelenggarakan pameran seni ini selalu menjadi investormu? Benarkah? Aku tidak ingat. Maaf Ju Yue, aku lupa. Kalau begitu mungkin, apakah kamu punya informasi kontaknya? Ju Yue, bagaimana kalau ini? Lihatlah, apapun yang aku punya, aku bisa memberikannya kepadamu. Informasi kontak Tuan Wen tidak tersedia. Tampaknya Tuan Wen sungguh sulit ditemukan dan dilacak. Dia berinvestasi di Li Ju Yue selama setahun tanpa pernah muncul. Jadi adakah temuan lainnya? Tidak. Percakapan semuanya normal. Tampaknya dia benar-benar mengalami amnesia. Lu Shuanghe, apakah kamu benar-benar menderita amnesia? Li Ju Yue. Sekarang wajahmu adalah milikku. Dan kamu juga tidak bisa mempertahankan lukisanmu. Pada akhirnya kamu akan menjadi lawan yang kalah dariku. Ibu Li sudah bangun dan sekarang berada di rumah sakit. Kamu harus datang secepatnya. Mungkin dia bisa menunjukkan siapa yang melukainya. Baik, aku akan segera datang. Pergi ke rumah sakit dengan cepat. Ibu Li sudah bangun. Apa? Hati-hati, dia mungkin menunjukkan siapa yang melukainya. Keluarga Li tidak bodoh. Tunggu sebentar. Mungkinkah ini jebakan mereka? Putri kandung Ibu Li sudah bergegas ke rumah sakit. Bagaimana pendapatmu? Dia sebenarnya tidak bangun. Tidak bangun. Sangat kecewa kan? Apa yang kau katakan? Berhenti berpura-pura. Kamu tidak kehilangan ingatan. Bukan, meskipun ibu saya bangun, kami tidak pernah memberitahumu tentang hal ini. Lalu bagaimana kau bisa bergegas ke rumah sakit? Terlebih lagi, jika kau benar-benar kehilangan ingatan, bagaimana mungkin kau begitu takut? Ibu saya bangun? Jadi satu-satunya hal yang masuk akal adalah ini. Kau memasang bak, sehingga orang-orangmu bisa yang pertama tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan itulah mengapa kau tahu. Kamu berakting cukup baik. Aku hampir tertipu olehmu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berpura-pura lupa ingatan? Itu terjadi pada hari itu di taman. Tapi Ju Yue, jangan khawatir. Aku akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada Paman Li. Dari awal sampai akhir, kamu hanya menyebutkan ayahku, tetapi tidak pernah ibuku, karena kamu tahu dia saat ini dalam keadaan vegetatif di rumah sakit. Jika kamu benar-benar lupa ingatan, bukankah kamu seharusnya setidaknya bertanya, di mana Ibu Li? Tapi, kamu tidak pernah bertanya. Kata-kata bawah sadarmu mengkhianatimu. Kamu mengundangku. Kamu seorang pengusaha, bukan? Kalau tidak, lalu aku bisa memberimu lebih. Apakah kamu percaya itu? Katakan padaku. Apa yang bisa dia, Lu Shuanghe, berikan padamu? Aku bisa memberimu dana dan sumber daya pameran seni. Dan jika perlu, aku bisa memberimu semua aset keluarga Li.
Kedengarannya bagus. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Kakak, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa kau tidak menjawab? Aku tidak melihatnya. Kakak, aku minta maaf. Jangan lupa bisnis kita. Begitu jatuh cinta, kau melupakan segalanya. Nona, kau mengundangku begitu cepat kali ini. Apakah yang kau katakan waktu lalu masih berlaku? Tentu saja. Aku menepati janjiku. Jangan kecewakan aku. Amankan dana investasi Pak Wen. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kau berikan padaku? Ini kunci studio Lu Shuanghe. Aku akan memberikannya padamu. Lakukan sesuai keinginanmu. Kakak, kenapa kau mengabaikanku? Hei, bukankah kau punya Chen Jiang? Ya, kamu sudah punya Chen Jiang. Aku punya saudara perempuanku yang baru. Apakah kamu tidak ingat semua hal yang kita alami bersama? Dengarlah baik-baik. Aku seorang pebisnis. Aku tidak melihat keuntungan padamu. Jadi aku menyerah padamu. Bagaimana kamu berhasil melakukannya? Aku. Apakah kamu belum introspeksi diri? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dulu aku menginginkan Chen Jiang, tapi aku tidak bisa memilikinya. Jadi aku tidak menginginkannya lagi. Sekarang, aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Jangan pernah berpikir tentang itu. Di pameran seni, aku pasti akan menang juara pertama. Bagus, bagus. Maka kamu harus mempersiapkan dengan serius. Jangan mengecewakanku. Pengalaman nyata, saya... Guru Meng, saya secara resmi melaporkan bahwa Lu Shuanghe mencuri lukisan saya. Guru Meng, saya tidak pernah menyangka bahwa dia, untuk sponsor dana, dia bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu dan bahkan membalikan keadaan, kan? Semuanya berhenti bertengkar. Li Juyue, apakah kau punya bukti? Ya, survei rumah saya rekam semuanya. Kemarin malam, saya tidak pernah ke rumahmu. Saya di rumah Chen Jiang. Haruskah kita panggil dia untuk memberitahumu langsung apa yang kami lakukan? Kalian pasangan tak tahu malu. Untuk melindungimu, dia akan katakan apa saja. Berhenti menakuti saya. Dalam video survei ini, wajah tidak terlihat. Bagaimana kau buktikan itu saya? Gelang ini hanya 2 di dunia. 1 ada di tangan kakakmu, Elisha, dan 1 lagi di tanganmu. Di sini, waktu yang buruk, gelang saya dicuri. Beberapa hari lalu, kamu pasti bersalah dan sembunyikan diam-diam. Pertama jawab, kau di mana tadi malam? Di mana lagi saya bisa? Saya di rumah tentu. Karena kau di rumah, bagaimana mungkin tak sadar ada orang masuk kamarmu? Saya di kamar mandi. Kau mengambil kesempatan ini untuk mencuri lukisanku. Guru Meng, saya juga ingin melaporkan, Li Juyue tidak hanya menyamar sebagai aku untuk mencuri lukisan, tetapi juga mencuri gelangku yang bernilai jutaan dolar. Kau berbicara omong kosong. Saya bisa bersaksi. Li Juyue, aku tidak pernah menyangka engkau akan melakukan hal seperti mencuri. Gelang ini terbatas hanya 2 di seluruh dunia. Aku memberikannya padamu untuk menunjukkan bahwa aku dengan tulus menerimamu sebagai saudariku. Bagaimana dengan Lu Shuanghe?
Dia sekarang hanya fokus pada cinta, jadi aku sangat kecewa padanya. Zhu Yue, kau masih yang patuh? Jangan khawatir. Aku akan menghancurkan reputasinya. Jika pembantuku tidak menemukan, aku tidak akan pernah menyangka bahwa kalian berdua menjebakku bersama. Guru Meng, ada pencuri di sekolah ini. Jika ini terbongkar, itu akan sangat mempengaruhi sekolah. Jadi aku tidak ingin membuat ini menjadi masalah besar. Jadi bagaimana kau ingin menanganinya? Keluarkan Li Juyue. Kenapa Guru Meng itu bukan aku? Ayo kita pergi sekarang untuk memeriksa pengawasan lingkungan dan melihat apakah tadi malam ada yang memasuki rumahmu. Li Juyue, kau memiliki catatan pemalsuan sebelumnya. Saat itu sekolah menganggapnya sebagai pelanggaran pertamamu, jadi hanya memberimu tindakan disiplin. Tak terduga kau tidak pernah belajar. Kau dikeluarkan. Guru Meng. Kakak, gerakan yang cerdik. Nona Li Juyue datang menemuiku, mengundangku untuk berkolaborasi dengannya. Apa yang kau katakan? Tentu saja, aku menolak. Bagaimana jika kau tidak menolak dan kita mainkan permainan besar untuk membuatnya tidak pernah pulih? Apa yang ingin kau lakukan? Ketika memainkan sandiwara, lakukan dengan tuntas. Aku akan bertengkar denganmu. Lalu berikan ini padanya. Zhu Yue, apa yang telah aku ajarkan padamu sejak kau kecil? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Ayah kitaku benar-benar difitnah. Kau masih menolak mengakui kesalahanmu. Jika bukan karena kebaikan hati Bos Ai, kau sudah dipenjara sekarang. Untuk apa dia berpura-pura? Dialah yang menyakitiku. Kau hampir 20 tahun, bagaimana kau masih bisa begitu kekanak-kanakan? Gelang itu sudah kutemukan di kamarmu. Sejak kau kecil, apapun yang kau inginkan, aku belikan untukmu. Bagaimana kau masih bisa melakukan hal-hal licik seperti itu? Kembalikan barang itu kepada orangnya. Minta maaf pada Bos Ai dan Shuang He. Ayo akhiri masalah ini. Anak itu masih kekanak-kanakan. Manajer Ai, aku sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Belajarlah dari pengalaman ini. Zhou Yue, cepat minta maaf. Minta maaf? Paman, lupakan saja. Zhou Yue tidak bisa bersekolah sekarang, jadi dia pasti sangat sedih. Li Zhou Yue, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Mengapa kau masih memarahiku? Berhenti berpura-pura. Bagaimana mungkin aku memiliki kamu, anak perempuan yang tidak sopan seperti ini? Paman, jangan salahkan Zhou Yue. Ini juga kesalahanku. Aku seharusnya tidak menyentuh titik kelemahan Zhou Yue. Lihat Shuang He, bahkan sekarang masih membelamu. Jika kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak bisa pulang. Maafkan aku. Asal kamu tahu bahwa kamu salah. Baiklah, baiklah. Mari kita biarkan masalah ini berlalu. Manajer Lee, silakan lewat sini. Ayo pergi dan bicara tentang proyek zona pengembangan. Silakan. Aku punya cara untuk menjatuhkan grup Lee. Mau kerja sama? Kakak, dia adalah sopir truk yang menabrakmu malam itu. Dia bersembunyi di luar negeri sebelumnya. Akhirnya, aku menangkapnya. Bangunkan dia. Bayang memberimu hak untuk mengikatku? Liu Xin. Apakah kau mengenalnya? Dia adalah paman Lu Shuanghe. Sekarang semuanya jelas. Kakak, itu untuk menyakitimu dengan sengaja. Dulu saat kau putus asa, aku memohon ayahku untuk mengatur pekerjaan sopir truk untukmu. Putrimu lemah dan sakit-sakitan. Aku mengeluarkan uang tahun baruku untuk mengirimnya ke rumah sakit, dan beginikah caramu membalas kebaikanku? Nona, ini salahku. Maafkan aku. Karena kau tahu kau salah, ikuti aku ke kantor polisi dan mengaku. Tidak usah kau tidak busy.
Putriku masih di tangannya. Nona, tolong selamatkan putriku. Mengapa aku harus membantumu? Asalkan kau bawa dia kembali, aku akan pergi mengaku dan mengatakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, Lu Shuanghe. Dia menyuruhku pergi ke jalan Shuangqiao, dan begitu aku melihatmu, aku mempercepat dan menabrakmu. terima kasih telah memberitahuku kebenarannya. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan putrimu. Ini adalah kesaksianmu, diucapkan oleh mulutmu sendiri. Nona, putriku baru berusia 6 tahun. Kau harus menyelamatkannya. Aku akan mencari tim hukum terbaik untuk memastikan orang itu membusuk di penjara selamanya. Testimoni Lusin saja tidak cukup. Hal yang paling penting adalah menemukan orang yang memberinya permen wanita misterius itu. Sudah lama aku menyuruh orang mengawasi, tetapi tidak ada petunjuk. Kakak, kali ini Lu Shuanghe tiba-tiba menculik anak Lusin. Sepertinya dia sudah punya rencana baru. Maksudmu? Kita harus ekstra hati-hati. Ayah, Anda harus merawat ibu dan mengelola grup. Anda sudah bekerja keras. Jiyue, kamu fokus saja mempersiapkan studi di luar negeri. Jangan khawatirkan hal lain. Aku adalah putrimu, jadi aku harus membagi bebanmu. Bukankah kamu selalu ingin menggabungkan real estate dan seni? Aku pikir kita bisa berkolaborasi dengan Pak Wen untuk meluncurkan kerjasama lintas batas. Setelah semua hal ini, kamu benar-benar sudah matang banyak. Jika kerjasama ini tercapai, nilai pasar grup kita bisa setidaknya mengganda. Jangan terburu-buru. Aku perlu membawa kontrak ke bagian hukum untuk meninjaunya. Ayah, apakah kau tidak percaya padaku? Banyak orang antri untuk bekerja sama dengan Pak Wen. Kita tidak bisa menunggu. Baik. Setelah menandatangani, grup Li akan menjadi milikku. Pak Li, Nyonya Alicia ada di sini. Nyonya Alicia, apa yang membawa Anda ke sini? Pak Li, sudah lama tidak bertemu. Anda datang, mengapa repot-repot? Membawa sesuatu? Duduklah. Apa trik yang kamu coba lakukan sekarang? Jangan buat keributan di sini. Apalagi yang kalian lakukan? Kembalikan itu padaku. Nona Li, mengapa Anda begitu gugup? Apakah ada sesuatu yang Anda coba sembunyikan? Tuan Li, maaf mengganggu Anda. Kami akan pergi sekarang. Lalu saya akan mengantarmu keluar. Tuan Li, istri Anda sudah sadar? Ibu. Pembunuh. Kaulah pembunuhnya. Ibu. Pembunuh. Ibu. Kau. Ibu. Ayah, dia mencoba membunuh ibu. Aku sudah menelepon polisi. Jika istriku mengalami bahaya, aku akan membuatmu membayar. Aku tidak melakukannya. Lu Shuanghe, kau dicurigai menyerang? Ikutlah dengan kami. Bagaimana keadaannya? Mereka tidak punya bukti kuat, jadi mereka tidak bisa menyentuhku. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Li Juyue. Dia tampak normal. Ayahku sekarang sepenuhnya tertipu olehnya. Prioritas utama adalah menyelamatkan ibuku dulu. Kamu ganggu mereka dulu. Aku akan masuk selamatkan ibu. Hati-hati. Siapa Anda? Minggir. Apa yang kau inginkan?
Ibu, ini aku, Ibu. Cepat pergi. Buktinya sudah jelas. Kau yang melukai ibuku. Akulah yang menyuruh mereka, Bapak Lee. Aku sudah temukan ahli neurologi paling berwibawa di dunia. Kondisi istrimu istimewa. Dia perlu dipindah ke rumah sakit lain. Anda bicara tentang Dr. Lang? Bagus. Aku sudah coba buat janji dengannya. Aku tak sangka Bapak Ai sudah mengaturnya untuk kami. Cepat, pindahkan dia. Tidak mungkin. Chiu Yue, hentikan. Ayah, jangan percaya mereka. Jika mereka benar-benar baik, mengapa mereka bersikap licik seperti ini? Kalau kami tidak melakukan ini, bagaimana kami bisa melihatmu? Terlihat panik seperti ini? Kau bersalah. Kau berbohong. Ayah, kau tidak bisa membiarkan mereka membawa ibu ke tempat yang berantakan seperti itu. Dr. Lang sudah menunggu di rumah sakit pribadiku. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kesempatan, aku masih ingin mencobanya. Apakah kau tidak khawatir? Kalau begitu ikutlah dengan kami. Lepaskan aku. Maka kau akan tahu siapa pelaku sebenarnya yang menyakiti ibuku. Pergi. Dokter, mereka mencoba menculikku. Tolong aku. Letakkan dia. Dokter, ini urusan keluarga kami. Letakkan itu. Tidak. Mereka bukan dokter. Dia. Lepaskan dia. Orang di balik ini akan segera muncul. Bagaimana kondisinya? Apa kata Dr. Lang? Kapan dia akan sadar? Jangan khawatir. Dokter mengatakan kondisi ibu pada dasarnya sudah stabil dan dia akan segera sadar. Namun, darah ibu mengandung jenis baru, agen saraf, yang akan menyebabkan kebingungan neurologisnya. Bisakah kita mengetahui kapan itu disuntikan? Jenis agen ini sangat langka. Dr. Lang mengatakan hanya perusahaan medis asing yang melakukan riset dan pengembangan. Ayah, biarkan ibu istirahat dengan baik dulu. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ayah, saya benar-benar adalah Li Jiu Yue. Paman, saya bisa bersaksi. Dia adalah September. Bawa mereka ke atas. Tadi kami ada di luar koridor rumah sakit dan kami diserang. Bicara, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Itu adalah Nona Lee. Pertama dia menjaga pintu bangsal, lalu cepat-cepat mengganti pakaian, menyamarkan diri sebagai dokter, dan membantunya melarikan diri. Terlalu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan olehnya sendiri. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku harus melemparkanmu ke bawah untuk memberi makan hiu peliharaanku. Saya makan bicara. Itu diatur oleh Tuan Wen. Tapi, dia hanya meminta kami untuk membawa Nona Lee pergi. Tuan Wen, di mana dia? Saya ingin berbicara dengannya secara langsung. Saya tidak tahu. Dia tidak pernah muncul. Bawa mereka pergi. Kamu benar-benar September. Tidak heran sebelumnya September. Tidak. Shuang He. Bersikeras agar saya bekerja sama dengan Tuan Wen. Semua ini adalah plot yang diatur dengan hati-hati oleh Lu Shuanghe. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Li kami. Tapi, siapa sebenarnya Tuan Wen ini? Kamu, Tuan Wen, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu jelas bilang bahwa selama kita bertukar tubuh, kamu bisa mendapatkan segalanya. Mengapa mereka masih tidak mencintaiku? Karena kamu bahkan tidak bisa belajar cara bertindak. Li Jiu Yue asli akan dalam cuaca badai, baik membuat tempat perlindungan untuk kucing liar, sementara kamu hanya menginjak ekor mereka untuk bersenang-senang. Ini semua salahmu. Kamu bilang, bahwa selama kita bertukar tubuh, aku akan dicintai dan mendapatkan segalanya. Aku hanya memberimu
tiket masuk. Apakah kamu bisa sampai ke meja? Tergantung kemampuanmu. Kamu yang fisik kecil. Kamu bilang bahwa selama kita bertukar tubuh, aku akan menjadi Lee Ju-yue asli. Aku benar-benar buta memilihmu sebagai subjek eksperimenku. Tuan Wen, itu Wen Rofei. Siapa Wen Rofei? Dia adalah saudariku sendiri. Aku ingin menemukannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia adalah saudariku. Jika dialah yang mengembangkan permen itu, maka dia pasti punya cara untuk memulihkan identitasku. Akhirnya kau setuju menemuiku. Sudah 10 tahun, Kakak. Lama tidak berjumpa. Kau merusak wajahku. Kau merusak segalanya. Itu benar-benar hanya kecelakaan. Aku di sini untuk menangkapmu. Aku di sini. Adik, kemana kau sekarang? Kakak. Ketlachen. Hanyakah karena wajah ini, teman-teman sekelas mengejekku, Anda orang tua memandang rendah padaku? Aku sudah berfantasi berkali-kali, jika aku bisa menjadi dirimu, betapa indahnya itu. Dan aku mau hidup dengan nama samaran, menghabiskan 8 tahun, dan sekiranya mengembangkan permen cake yang bisa menukar tubuh. Aku menemukan apa yang kukira, subjek eksperimen yang paling sempurna. Lee Ju-yue dan Lu Shuanghe. Operasi gagal. Hal-hal yang bukan milikmu harus dikembalikan cepat atau lambat. Apa yang kau banggakan? Bagaimanapun wajahmu tidak akan pernah kembali seperti semula. Benarkah? Apakah sakit? Ini kesalahanku. Aku tidak menemukanmu lebih awal, membuatmu menderita begitu banyak. Aku sudah tahu sejak lama. Semua ini bukan kesalahanmu. Itu aku sendiri tidak mau mengakuinya. Kakak, aku bersedia menukar tubuh denganmu. Semua yang kau inginkan, aku bisa memberikannya semua padamu. Selama 10 tahun, aku telah menunggu kata-kata ini. Tapi aku menemukan bahwa aku salah. Yang penting bukan wajah sama sekali. Itu adalah jiwa. Permen ini, tolong sampaikan kepada Lee Ju-yue yang asli. Aku minta maaf padanya. Bagaimana kau punya ini? Kau telah menduduki tubuhku begitu lama, sudah waktunya mengembalikannya. Jangan kira makan, permen ini akan berhasil. Jangan lupa syaratnya adalah untuk dengan tulus menyelamatkan seseorang di ambang kematian. Jadi kau masih ingat syarat ini? Dulu aku dengan tulus menyelamatkanmu, tapi kau menjebakku dan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Apakah aku memintamu menyelamatkanku? Itu semua pilihanmu sendiri. Bagaimana seseorang bisa begitu egois? Kau terlahir dengan segalanya, jadi tentu saja kau tidak bisa merasakan aku tidak punya cinta. Kau memintaku berteman denganmu, bukankah itu hanya untuk membuatku berfungsi sebagai pembandingmu? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jangan bersikap sok di sini. Apakah hati nuranimu benar-benar bersih? Kau kembalikan anak perempuanku padaku. Ju-yue. Aku memang memiliki hati nurani yang bersih. Karena jika aku punya kesempatan lagi, aku akan tetap menyelamatkanmu. Ju-yue. Bangun.
9月9月 Aku tidak mati. Aku 9月。Aku makan permen. Aku sungguh-sungguh menyelamatkan orang. Sehingga aku berubah kembali. 9月，kamu sudah sadar? Ibu. Sayang, ibu di sini. Ibu di sini, sayang. Ibu baik-baik saja sekarang. Ayahmu sudah menceritakan semuanya padaku. Kamulah yang melindungi ibu. Ibu. Ayah. Kalian semua ada di sisiku. Itu bagus. Aku adalah Jiuyue yang asli. Aku adalah Jiuyue yang asli. Aku Jiuyue. Aku Jiuyue. Aku Jiuyue. Lu Shuanghe. Berhenti berpura-pura. Aku Jiuyue. Aku Jiuyue. Pasien dan mengalami shock intens, dan pikirannya kacau. Disarankan untuk segera memindahkannya ke rumah sakit jiwa. Apa maksudmu? Dia benar-benar gila. Aku tidak gila. Aku Jiuyue. Kamu adalah Jiuyue. Lalu siapa aku? Kamu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku adalah Jiuyue. Aku adalah Jiuyue. Aku adalah Jiuyue. Aku adalah Jiuyue. Tolong berusahalah sebaik mungkin untuk menyembuhkannya. Sejak Lusin menusuk seseorang, dia mulai menjadi gila. Sekarang sudah selesai. Paman dan keponakan telah dirawat di rumah sakit jiwa. Aneh sekali. Meskipun kau mengganti wajahmu, aku masih bisa mengenalimu. Kamu adalah saudari yang telah aku putuskan. Bagaimana dengan Wen Rofei? Dia secara ilegal mengembangkan narkoba dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia memintaku untuk meminta maaf padamu. Lupakan saja. Semua sudah di masa lalu. Segala sesuatu memiliki retakan. Penderitaan mental adalah retakan ini. Ketika tubuh kita mengirimkan sinyal yang membutuhkan istirahat, penghargaan, pengertian, dan untuk dipeluk. Kita tidak perlu merasa malu atau merasa rentan. Di masyarakat saat ini, kami wanita sering menanggung lebih banyak tekanan dan harapan. Hati kita perlu lebih banyak untuk dilihat dan diperhatikan. Jika kita bisa dengan berani mencari bantuan dari orang sekitar dan menghadapi masalah-masalah ini, tragedi seperti yang dialami Wen Rofei dan Lu Shuanghe tidak akan terjadi lagi. Jiuyue. Kamu pergi. Ayo pergi. Sudah disepakati bahwa dua keluarga akan berkeliling dunia bersama dan sudah waktunya untuk berangkat.